Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Kurnia, NIM 24552011297, mahasiswa Teknik Informatika kelas TIF RP24D CNS. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas praktikum jaringan komputer, yaitu mengkonfigurasi DHCP server pada router mikrotik agar perangkat klien di laboratorium dapat memperoleh alamat IP secara otomatis. Sebelum masuk ke konfigurasi, saya akan menjelaskan 3 konsep utama dalam studi kasus ini. Yang pertama, bagaimana proses DHCP discover, offer, request, dan ACK. Yang kedua, apa fungsi IP pool. Yang ketiga, apa fungsi firewall NAT. Selanjutnya, yang pertama, bagaimana proses DHCP discover, offer, request, dan ACK. Ini adalah 4 tahap komunikasi utama. Discover adalah saat klien menyebarkan pesan pencarian DHCP server. Yang kedua ada offer. Offer adalah balasan dari server yang menawarkan sebuah alamat IP. Yang ketiga ada request. Request adalah saat klien meminta untuk meminjam IP yang ditawarkan tersebut. Dan ACK atau acknowledge adalah konfirmasi final dari server bahwa IP tersebut resmi dipinjamkan ke klien. Yang kedua, apa fungsi IP pool? IP pool berfungsi sebagai wadah atau rentang alamat IP yang disediakan oleh DHCP server. Saat klien meminta IP, server akan mengambil salah satu IP yang sedang kosong dari pool ini untuk diberikan. Yang ketiga, apa fungsi firewall NAT? NAT dengan action mask coherent berfungsi untuk menyamarkan alamat IP lokal klien menjadi IP publik milik router. Tanpa ini, klien tidak akan bisa mengakses internet karena IP lokal tidak dikenali oleh jaringan luar. Oke, tahap selanjutnya, persiapan VirtualBox. Untuk persiapan ini, sekarang kita masuk ke persiapan VirtualBox. Untuk mikrotik, kita butuh 2 adapter. Nah, agar mikrotik terhubung langsung ke jaringan fisik atau internet rumah, adapter 2 kita ke internal network untuk jalur LAN yang terhubung ke PC host atau klien. Sedangkan pada mesin virtual klien di Kali Linux, saya menggunakan OS Kali Linux. Kita atur adapternya sama ke internal network dengan nama yang sama. Nah, sudah itu, selanjutnya kita lanjut ke konfigurasi mikrotik. Buka aplikasi Winbox yang pertama. Winbox. Dan login ke mikrotiknya juga sama.
Kita masukkan untuk login. Nah, sudah login. Setelah login Mikrotik, kita buka Winbox. Nah, di Mikrotik atau di Winboxnya pilih di Night Mode. Kita refresh, kita pilih yang paling atas, connect. Nah, setelah itu oke, kita lanjut. Untuk langkah pertama yang sangat penting, kita buka interface. Di sini untuk Ether 1 saya beri nama internet 1 internet. Nah, untuk Ether 2 saya beri nama Ether 2 LAN. Hal ini sangat penting untuk memudahkan identifikasi fungsi masing-masing port dan meminimalisir kesalahan saat kita melakukan konfigurasi lanjutan seperti routing atau firewall. Nah, setelah itu selanjutnya kita atur DHCP kliennya untuk Ether 1 agar Mikrotik dapat mengakses internet secara otomatis. Kita ke menu IP, terus ke DHCP server, DHCP client. Di sini kita tambahkan, terus langsung apply. Dan oke, ditunggu dulu. Kita di sini bisa melihat statusnya sudah bound. Kalau status bound ini berarti proses permintaan IP sudah selesai dan router Mikrotik kita sudah sukses mendapatkan IP address, DNS, dan gateway dari sumber internet. Nah, selanjutnya kita buka menu IP ke address, kita tambahkan IP address. Kita hapus dulu yang ini, kita tambahkan new. Nah, di sini masukkan address dengan NIM saya sendiri, yaitu 192.168.97.50. Ininya prefixnya 24. Nah, kita pilih interface-nya ke LAN 2. Kalau sudah, langsung apply saja. Untuk IP address ini saya masukin ke jalur lokal, yaitu LAN. Sesuai dengan aturan pengerjaan, IP menggunakan 2 digit terakhir NIM saya, sehingga saya masukkan 192.168.97.50.24 dan diarahkan ke interface Ether 2, yaitu Ether 2 LAN. Setelah itu apply dan oke. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya, langkah utama, kita akan membuat DHCP server. Kita menggunakan fitur DHCP server. Menggunakan DHCP setup agar lebih efisien.
buka menu IP, klik DHCP server, terus pilih DHCP setup agar lebih efisien. Terus kita arahkan ke Ether 2 yang LAN dan klik next. Sistem terus next lagi, next. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita buka menu IP, ke DHCP server, terus klik tombol DHCP setup. Nah, kita arahkan ke Ether 2 LAN dan klik next. Ini harus sama dengan address yang telah kita buat sebelumnya. Ini harus sama dengan ini. Kita lihat di setup, next. Yang tadi 9750, next. Next lagi, next. Nah, di proses next ini sistem akan otomatis membuat IP pool atau rentang IP, menentukan ini gateway dan mengatur untuk IP poolnya juga udah, rentang IP-nya ini. Selanjutnya untuk menentukan last time atau waktu sewa IP untuk klien. Misalnya kita 60 menit. Next. Nah, sudah. Oke, selanjutnya untuk DHCP server yang kita udah setup tadi, kita akan ngecek IP poolnya di bagian ini. Nah, bisa terlihat bahwa IP poolnya sudah ada yang bawah. Nah, ini 1192.168.97 sampai 1151 seperti yang tadi sudah kita buat. Setelah itu agar klien bisa terhubung ke internet, kita harus menambahkan rule NAT. Di tab general kita pilih ke IP, ke firewall, nah di menu IP firewall ini kita pindah ke tab NAT. Nah, setelah tab NAT kita tambahkan rule baru. Kita new, pilih tab general, terus untuk chainnya source net saja, dan untuk out interface nya kita pilih Ether internet 1, Ether 1 internet. Nah, untuk actionnya
untuk out internet ether 1 sebagai kenapa di out interface-nya kita arahkan ke ether 1 internet karena sebagai jalur keluar. Lalu kita pilih type action, kita pilih actionnya mesh square. Untuk menentukan out interface secara spesifik, sangat penting agar router memastikan hanya lalu lintas yang menuju ke arah internet saja yang disamarkan IP-nya. Sebagai keamanan jaringan lokal tetap terjaga. Setelah itu kita apply dan pilih OK. Selanjutnya kita masuk ke bagian tahap pembuktian dan uji coba klien. Untuk virtual machine atau klien yang saya pakai itu menggunakan Kali Linux. Sebentar, saya menggunakan Kali Linux. Dan untuk pengaturan atau jaringannya, kita lakukan tahap pengujian. Pastikan pengaturan IP E4 sudah di set ke option otomatis atau DHCP. Kita buka command prompt atau ketik IP config. Nah, bisa dilihat klien sudah otomatis mendapatkan IP address dari rentang 192.168.9749 tanpa perlu klien sudah otomatis mendapatkan IP address tanpa perlu konfigurasi statis manual. Setelah itu kita coba di CMD client, kita ping ke ping 192.168.97.50. Nah, bisa dilihat bahwa untuk ping ini sudah masuk. Karena sudah masuk, kita coba ke ping google.com. Nah, untuk ping google.com juga kita memastikan koneksi lancar untuk ping ke IP gateway MikroTik. Kalau hasilnya udah ada,
Ini membuktikan bahwa konfigurasi DHCP server dan firewall NAT kita telah berhasil berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian demo tugas dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.